bertemu kembali dengan Ibu Ilis pada mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas mengenai materi listrik statis tentang gaya kolom dan medan listrik. Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Listrik statis dapat ditimbulkan oleh dua benda yang memiliki muatan listrik berbeda, yaitu muatan listrik elektron yang disebut dengan negatif dan muatan proton yang disebut dengan positif. Nah, di sini ada beberapa fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ini rambut dapat tertarik dengan balon yang sudah digosok-gosokkan pada kain wol. Kemudian ini ada kertas kecil-kecil yang dapat ditarik oleh mistar plastik setelah mistar plastiknya ini digosok-gosokkan pada rambut. Kemudian ini juga sama, ada sobekan kertas yang dapat ditarik oleh sisir plastik setelah sisir plastik ini digosok-gosokkan pada rambut. Kemudian di sini akan terjadi peristiwa tolak-menolak antara balon dengan balon, di mana negatif dan negatif setelah balon ini digosok-gosokkan pada kain wol. Ini ada fenomena dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya ada peristiwa di mana mungkin kalian pernah mendengar ada orang yang disambar petir, atau pohon seperti ini disambar petir, ada mobil yang disambar petir, atau ada gedung yang disambar petir. Dan kemudian listrik statis juga ada contohnya, yaitu yang terjadi pada saat kita fotokopi kertas atau fotokopi soal gitu. Ini salah satu contoh dari listrik statis. Nah, kita bahas mengenai awan, ya, mengenai awan. Dikala akan hujan, kumpulan awan menyusun awan besar sehingga terjadi pergesekan antara awan satu dengan awan lainnya. Pergesekan ini akan menjadikan elektron bergerak serta bebas hingga membentuk pergesekan muatan listrik yang turun dari awan ke dataran bumi yang kemudian dinetralkan oleh bumi. Itu ya. Nah, ada peristiwa listrik statis yaitu pada mistar. Ini ya, ini ada mistar, ada ini apa sisir. Di sini saat mistar digosok-gosokkan ke rambut, maka mistar ini menjadi muatan kelebihan, muatan negatif. Nah, muatan negatif ini didekatkan ke sobekan kertas, di mana sobekan kertas itu muatannya netral, ada positif dan ada negatif sama jumlahnya. Maka yang negatif dari mistar ini menarik muatan positif yang pada sobekan kertas. Muatan listrik adalah muatan dasar suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan memiliki muatan listrik. Muatan listrik diberi simbol Q dan satuannya dalam kolom. Jika jumlah proton lebih banyak dibanding jumlah elektronnya, maka atom bermuatan positif. Tapi jika jumlah elektron lebih banyak dibanding dengan jumlah protonnya, maka atom bermuatan negatif. Muatan mempunyai sifat, yaitu jika muatan listrik didekatkan dengan muatan listrik sejenis atau positif dengan positif, nah ini ya, ini positif dengan positif, dan negatif dengan negatif, nah ini ya, negatif dengan negatif, maka akan tolak menolak. Yang kedua, sifat yang kedua yaitu jika muatan listrik didekatkan dengan muatan tak sejenis, artinya positif dan negatif, ini positif dan negatif, maka akan tarik menarik. Hukum kolom. Besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Ini yang disebut dengan bunyi hukum kolom. Ini misalnya di sini ada muatan positif dan muatan positif. Bisa dimana kita sebut ini Q1 dan ini Q2 pada jarak tertentu, maka dia akan tolak menolak. Kemudian yang ini ada muatan positif dan yang ini ada muatan negatif,
Dan pada jarak tertentu, kita sebut ini Q1 dan ini Q2, maka ini akan tarik menarik. Nah, tolak menolak dan tarik menarik suatu muatan ini karena adanya gaya. Ini ada F ini simbol daripada gaya, di mana gaya yang menyebabkan muatan ini tolak menolak apabila sejenis, tarik menarik apabila berbeda jenis, itu yang menyebabkannya yaitu disebut dengan gaya Coulomb. Gaya Coulomb adalah gaya tarik menarik muatan berbeda jenis atau tolak menolak yang jenisnya sama antara dua muatan. Gaya Coulomb dapat dirumuskan sebagai berikut. F, simbol dari gaya Coulomb, sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana K ini sama dengan 1/4Pi dikali epsilon 0. K ini sudah ketetapan besarnya ya. F yaitu gaya Coulomb, satuannya dalam Newton. Q itu muatan, satuannya dalam Coulomb, diberi simbol C. R ini sama dengan jarak, satuannya dalam meter. Dan K ini sudah ketetapan besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Resultan gaya Coulomb. Resultan gaya Coulomb ada dibagi-bagi. Yang pertama yaitu muatan segaris. Jika semua partikel bermuatan berbeda, pada satu garis lurus, maka resultan gaya Coulombnya dapat dirumuskan sebagai berikut. Misalnya di sini ada 3 muatan, di mana ketiga muatan ini memiliki gaya Coulomb, di mana muatan ini berbeda jenisnya, yaitu ini positif, ini ada negatif, ada ini yang negatif. Maka besar total daripada gaya Coulombnya yaitu F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Kita lanjut ke contoh soal 1. Tentukan besar dan arah gaya Coulomb yang dialami Q2 jika terletak di antara Q1 dan Q3. Nah, di sini ini Q2 di mana muatannya negatif terletak di antara Q1 dan Q3. Nah, Q1 bermuatan positif dan Q3 bermuatan positif. Nah, kedua-duanya ini terpisah antara Q1 dan Q2 pada jarak 3 cm dan Q2 dan Q3 pada jarak 3 cm. Pembahasannya, perhatikan gambar di bawah. Ini ada muatan Q1 besarnya 1 mikrocoulomb, muatan Q2 besarnya 2 mikrocoulomb, muatan Q3 besarnya 3 mikrocoulomb. Antara Q1 dan Q2 terpisah pada jarak 3 cm dan Q2 dan Q3 terpisah pada jarak 3 cm. Nah, yang menjadi pertanyaan berapa besarnya Q2 karena pengaruh dari Q1 dan Q3. Kita akan membahas satu-satu. Nah, Q2 ini jika didekatkan dengan Q1, maka Q2 ini akan mendapat pengaruh gaya tarik dari Q1 yang besarnya F21. Kita tinjau satu-satu. Besar gaya yang dialami Q2 karena pengaruh Q1 ini dapat menggunakan persamaan F21 sama dengan K Q2 kali Q1 per R21 dikuadratkan. Kita masukkan angkanya. K besarnya sudah ketetapan ya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat 6. Q2 besarnya 2 mikrocoulomb, dirubah ke coulomb, ini jadi dikalikan 10 pangkat 6. Q1 1 mikrocoulomb, dirubah ke coulomb, ini menjadi 1 kali 10 pangkat 6. Maka kita ulangi, 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat 6 dikali 1 kali 10 pangkat 6 dibagi 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. 3 kali 10 pangkat min 2 ini dari mana? Nah, jarak dari Q1 ke Q2 itu yaitu 3 cm. Dirubah ke meter, maka jadi 3 kali 10 pangkat min 2. 2 dikali 1, 2. Min 6 ditambah min 6 itu sama dengan min 12. Jadi kalau untuk perkalian ini eksponennya dijumlahkan ya. 3 dikali 3 ini 9. Ini eksponen kalau dipangkatkan maka ini dikalikan. Min 2 dikali 2 itu min 4. Maka kita lanjutkan. Didapat
9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 12 dibagi 9 dikali 10 pangkat min 4. Nah, penyelesaiannya kita coret dulu 9 dan 9. Maka tinggal 10 pangkat 9 dikali 2 dikali 10 pangkat min 12. Ini pindah ruas ke atas, ini menjadi positif. Nah, kita lihat 10 pangkat 9 dikalikan 2 dikali 10 pangkat min 12 dikali 10 pangkat 4. Nah, ini 2-nya tetap, kemudian kita lihat eksponennya. 9 dikurangi 12 itu jadi min 3. Min 3 ditambah 4 menjadi 1. Jadi hasilnya 2 dikali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 10, maka 2 dikali 10 sama dengan 20 Newton. Jadi besar gaya yang dialami Q2 karena pengaruh Q1 itu yaitu 20 Newton. Berikutnya, besar gaya yang dialami Q2 karena pengaruh Q3. Kita lihat, Q2 muatannya negatif, Q3 muatannya positif. Jika Q2 ini didekatkan kepada Q3, maka Q2 ini akan ditarik oleh Q3. Kenapa? Karena muatannya berbeda. Besar gaya tariknya yaitu kita sebut F23. Nah, untuk menyelesaikannya kita gunakan persamaan F23 sama dengan K2 dikalikan Q3 dibagi R23 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 6 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. 9 kali 10 pangkat 9, ini 2 dikali 3, 6. Min 6 ditambah min 6, jadi min 12. Dibagi 3 kali 3, 9. Dan min 2 dikali 2 itu min 4. Maka kita selesaikan. Coret 9-nya, tinggal 10 pangkat 9 dikali 6 dikali min 12 dikali 4. Ini ya, kita lanjutkan. 9 dikurangi 12 itu negatif 3 ditambah 4 jadi 1. Maka hasilnya F23 sama dengan 6 dikali 10 sama dengan 60 Newton. Maka besar gaya yang dialami Q2 karena pengaruh Q3 yaitu 6 kali 10 pangkat 1 atau sama dengan 60 Newton. Karena Q2 dan Q1 saling tarik-menarik, maka F21 arahnya menuju Q1, yaitu ke kiri. Sedangkan Q2 dan Q3 juga saling tarik-menarik, maka arahnya menuju Q3, yaitu ke kanan. Sehingga resultan gaya yang bekerja pada Q2 adalah, maka F2 sama dengan F23 dikurangi F21 sama dengan 60 dikurangi 20 itu sama dengan 40 Newton. F21 kenapa negatif? Karena dia arahnya ke kiri, sedangkan F23 arahnya ke kanan. Kita lanjutkan ke contoh soal 2. Dua muatan A dan B berjarak 10 cm satu dengan yang lain, di mana diketahui Ki-A-nya positif 16 mikrokolom dan Ki-B-nya negatif 18 mikrokolom. Jika muatan Ki-C itu sama dengan 2 mikrokolom diletakkan di antara A dan B yang berjarak 4 cm dari A, maka tentukan gaya yang dimuat oleh muatan Ki-C. Diketahuinya Ki-A-nya sama dengan positif 16 mikrokolom, itu kita ubah ke kolom, itu sama dengan 16 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Ki-B-nya sama dengan negatif 18 mikrokolom, diubah ke kolom, jadi min 18 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ki-C-nya sama dengan 2 mikrokolom, atau 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Yang ditanyakannya FC. Kita langsung ya. Kalau tadi diuraikan satu-satu untuk dua muatan, sekarang kita langsung ke 3 muatannya dijumlahkan. Pembahasannya,
Untuk menyelesaikan masalah seperti ini, maka kita dapat menggunakan persamaan FC sama dengan FAC ditambah FBC itu sama dengan K QA kali QC dibagi RAC kuadrat ditambah K QB kali QC dibagi RBC kuadrat. Ditambah karena K-nya nilainya sama, C juga nilainya sama, maka K QC keluar. Jadi tinggal QA per RAC kuadrat ditambah QB per RBC kuadrat. Nah, sebelum dimasukkan ke angkanya, kita pahami dulu arahnya. Kita perhatikan gambar di sini. Di sini yang menjadi pertanyaan, berapa besarnya pengaruh yang dialami QC akibat muatan A dan muatan B. Kita lihat, QC itu muatannya positif. Jika didekatkan ke A juga muatannya positif. Maka QC dengan QA itu akan saling tolak-menolak. Maka arahnya menjadi ke kanan. Sehingga ada yang disebut dengan gaya FAC. Jadi C mendapat tolakan daripada A sehingga arahnya bergeraknya ke kanan. Kemudian QC didekatkan ke QB. QC positif, QB negatif. Karena muatannya berbeda, maka QC akan mendapatkan gaya tarik dari QB yang arahnya ke kanan, yang besarnya FBC. Kita masukkan angkanya. K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, QC yaitu 2 kali 10 pangkat 6. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat 6 kali 16 kali 10 pangkat 6 dibagi 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Ditambah 18 kali 10 pangkat min 6 dibagi 6 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Sekarang kita lanjutkan. FC sama dengan 9 dikali 2 ini 18 kali 9 dikurangi 6 itu 3. Maka ini 16 dibagi ini 4 dikuadratkan 16, kemudian 10 pangkat min 2 itu min 2 dikali min 2 itu sama dengan min 4. Jadi 16 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 16 dikali 10 pangkat min 4. Ditambah ini 18 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 6 kali 6 36 dikali 10 pangkat min 2. Sekarang min 2 nya dikali 2 yaitu min 4. Sekarang kita lanjutkan. 16 dibagi 16 itu 1. Sekarang ini naik ke atas ya. Naik ke atas. Min 6 dikali 10 pangkat 4. Ini kan tadi naik ke atas kan jadi positif. Di min 6 ditambah 4 jadi min 2. Kemudian ini 18 dibagi 36 itu 0,5 dikali ini sama ya. Min 6 ditambah 4 jadi min 2. Maka 1 ditambah 0,5 itu 1,5 kali 10 pangkat min 2. Jadi kalau kali ininya jadi dijumlahkan, tapi kalau tambah ininya tetap. Maka ini 1 kali 10 pangkat min 2 ditambah 0,5 kali 10 pangkat min 2 jadi 1,5 kali 10 pangkat min 2 dikali 18. Jadi ini 27. 3 dikurangi 2 itu 1. Jadi 27 dikali 10 pangkat 1 yaitu 270 Newton. Kita lanjutkan ke bagian B yaitu muatan membentuk sudut siku-siku. Jika semua partikel bermuatan membentuk sudut siku-siku terhadap salah satu partikel bermuatan, maka resultan gaya kolomnya dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini membentuk sudut siku-siku misalnya ada F1, ada F3, dan ada F2. Maka gaya totalnya sama dengan akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat. Kita masuk ke contoh soal supaya lebih paham. 3 buah muatan listrik berada pada posisi di titik sudut segitiga ABC. Panjang sisi AB itu sama dengan BC sama dengan 20 cm. Dan besar muatannya sama, Q-nya yaitu sama dengan 2 mikrokolom bagi A dan bagi C. Besar gaya listrik yang bekerja pada titik B adalah
Untuk membahas soal seperti ini, ya kita gambarkan dulu ini muatannya, yaitu berbentuk sudut siku-siku, di mana yang ditanyakannya itu yaitu gaya listrik yang bekerja pada B akibat pengaruh muatan A dan muatan C. Karena Q sama, maka FAB sama dengan FCB itu sama dengan F. Memiliki jarak AB sama dengan BC sama dengan 0,2 meter. Dari 20 cm dirubah ke meter. Dan membentuk sudut 90 derajat. Maka yang ditanyakannya FB. FB sama dengan akar FAB kuadrat ditambah FCB kuadrat. Karena FAB dan FCB-nya sama, maka kita jangan dulu memasukkan angkanya. Maka kita FAB dan FCB itu jadi F. Maka FB sama dengan akar F kuadrat ditambah F kuadrat itu sama dengan F ditambah F itu 2F dikuadratkan. F kuadrat, akar dari F kuadrat sama dengan F akar 2 tetap. Nah, kita cari F-nya dengan menggunakan persamaan ini. Sama dengan F sama dengan K kali QA QC per RAC kuadrat. Di mana K-nya itu yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali QA-nya 2 kali 10 pangkat min 6, QC-nya juga sama 2 kali 10 pangkat min 6. Jaraknya sama yaitu 2 kali 10 pangkat min 1 kuadrat itu kali akar 2. Maka kita lanjutkan 9 dikali 10 pangkat 9 itu ini jadi 9 kali 10 pangkat min 1 itu dari mana? Kita lihat perhitungannya. 10 kali 9 yang ini ya dikali 10 pangkat min 12 yang ini min 6 ditambah min 6 dikali 10 pangkat 2 yang ini kan min 2 naik ke atas jadi 2. Maka ini 9 dikurangi 12 kan negatif 3 ditambah 2 jadi negatif 1. Maka ini 9 kali 10 pangkat 9 ini menjadi 9 kali 10 pangkat min 2. Nah sekarang ini kali 1, maka ini 2 dikali 2 kan 4, ini 2 dikuadratkan kan 4, jadi 4 dibagi 4 1 ya, jadi 9 kali 10 pangkat negatif 1 dikali akar 2 Newton, maka FB nya besarnya 0,9 akar 2 Newton. Kita lanjutkan berikutnya yaitu ke bagian C. Muatan membentuk sudut bukan siku-siku. Kalau tadi kan yang siku-siku, sekarang yang bukan siku-siku. Jika semua partikel bermuatan membentuk sudut bukan siku-siku, maka resultan gaya kolomnya dapat dirumuskan sebagai berikut. F total itu sama dengan akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 dikali F12 kali F13 cos theta. Kita langsung ke contoh soalnya. 3 muatan QA sama dengan 4 mikrokolom, QB sama dengan min 4 mikrokolom, dan QC-nya sama dengan 2 mikrokolom. Ditempatkan pada segitiga sama sisi seperti pada gambar di bawah. Tentukan gaya yang dirasakan muatan C, berarti gaya yang dirasakan ini. Nah, sebelum berlanjut ke pembahasan, kita lihat dulu gambarnya. Di sini ini yaitu ada muatan A, muatan B, dan muatan C. Di mana yang ditanyakannya yaitu gaya yang dirasakan oleh muatan C. Jadi C dengan A ini muatannya sama, yaitu positif dengan positif, maka C akan ditolak oleh A sehingga C bergerak ke atas ya, ke atas dengan gaya FAC. Kemudian C didekatkan dengan B, maka akan ditarik karena C-nya positif dan B negatif, maka akan ditarik dengan gaya FBC. Dan antara FAB dan FAC dan FBC ini membentuk sudut 120 derajat. Nah, kita bahas satu-satu untuk mencari gayanya. FAC sama dengan K QA dikali QC per RAC kuadrat. Sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 di 4 dikali 10 pangkat min 6 dikali 2 dikali 10 pangkat min 6 per
6 dikali 10 pangkat min 1 kuadrat, ya. Maka ini 72 dikali 10 pangkat 9 dikurangi 12, ya. Dibagi 36 dikali 10 pangkat min 2. 72 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 36 dikali 10 pangkat min 2. Nah, 72 dibagi 36 yaitu 2. Sekarang 10 pangkat min 3 ditambah 2 yaitu 10 pangkat min 1 itu yaitu 0,1, ya. Jadi 2 dikali 0,1 yaitu 0,2 Newton. Nah, ini ya, dari sini min 1-nya. Jadi ini kan min 3 ditambah dikali naik ke atas, ya, jadi positif. Jadi min 3 ditambah 2 yaitu sama dengan min 1. Kita lanjutkan. FBC sama dengan K QB dikali QC per RBC kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 dikali 2 dikali 10 pangkat min 6 per 6 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Maka hasilnya 72 dikali 10 pangkat 9 dikurangi 12 dibagi 36 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 72 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 36 dikali 10 pangkat min 2. Ini sama, yaitu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Ini sama dengan 0,2 Newton. Kita masuk ke persamaannya. F totalnya sama dengan akar FAC kuadrat ditambah FBC kuadrat ditambah 2FAC kali FBC cos theta. FAC-nya 0,2 dikuadratkan ditambah FBC-nya 0,2 dikuadratkan ditambah 2 dikali 0,2 dikali 0,2 cos 120. Maka hasilnya 0,08 dikurangi 0,04. Maka FC-nya sama dengan akar dari 0,04 sama dengan 0,2 Newton. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Dua muatan listrik B dan C yang berada sejauh 8 cm menghasilkan gaya 50 Newton. Jika muatan C digeser ke kanan sejauh 8 cm, maka besar gaya tarik pada muatan B dan C adalah, perhatikan gambar di sini, ini asalnya ada muatan B besarnya 10 mikrokolom dan ini ada muatan C. Ternyata muatan C ini digeser ke kanan. Pembahasannya kita lihat diketahuinya dulu. R1-nya 8 cm, R2-nya 16 cm, dan F1-nya sama dengan 50 Newton. Yang ditanyakannya besarnya F2. Nah, perhatikan gambar di sini. Ini B, muatan B memiliki besar 10 mikrokolom, dan dari B ke C itu memiliki jarak 8 cm. Nah, C digeser, maka jadi C itu jaraknya dari B menjadi 16 cm. Nah, untuk menjawab persoalan seperti ini, kita dapat menggunakan persamaan perbandingan. Persamaannya yaitu F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 dikuadratkan. Maaf, diulangi. F1 per F2 sama dengan R2 per R1 dikuadratkan. F1-nya 50 Newton dibagi F2 sama dengan R2-nya 16 dan R1-nya 8 dikuadratkan. Kita selesaikan dulu. 16 dibagi 8 itu 2 dikuadratkan, maka jadi 4. Kita lanjutkan. Hasilnya menjadi 50 per F2 itu sama dengan 4. Maka kita kali silang. F2 sama dengan 50 per 4 sama dengan 12 kali 5 Newton. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu tentang medan listrik. Medan listrik yaitu daerah di sekitar muatan yang masih merasakan pengaruh gaya kolom. Arah medan listrik dapat digambarkan dengan garis-garis gaya listrik seperti gambar di bawah, di mana arahnya yaitu keluar dari kutub utara positif menuju ke kutub negatif. Nah, ini contohnya. Ini kan kutubnya positif, jadi arahnya keluar. Kemudian yang ini negatif, berarti masuk. Nah, kalau digambarkan ada dua muatan positif dan negatif, maka arah medan listriknya yaitu dari positif ke negatif. Nah, ini dari positif ke negatif terus, dari positif ke negatif ini keluar masuk ke negatif, atau dalam seperti ini maka dari positif ke negatif.
Persamaan medan listrik yaitu ada yang disebut dengan kuat medan listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. Di mana kuat medan listrik yaitu E sama dengan E per Q, gaya kolom per muatan. Atau E sama dengan di mana gaya kolom itu Q kali Q dibagi R kuadrat. Nah, kalikan Q yang ini. Maka Q-nya dicoret, ya. Maka medan listrik itu persamaannya dapat ditulis E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana E sama dengan medan listrik, satuannya Newton per kolom, dan Q muatan sumber, satuannya kolom, Q besar ya, kalau Q kecil muatan uji, satuannya kolom, R sama dengan jarak dari benda, yaitu satuannya meter, dan F sama dengan gaya, satuannya Newton. B. Resultan medan listrik. Partikel dalam satu garis lurus. Jika semua partikel bermuatan berada pada suatu garis lurus, maka resultan medan listriknya dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini ada dua muatan, positif dan negatif, berada dalam satu garis lurus. Maka karena ini positif dan negatif, nah ini kalau di sini ada yang muatannya positif, maka ini muatan yang ini mendapat tarikan dari Q2, maka akan disebut dengan E2, dan ini positif, yang ini positif, nah ini akan mendapat tolakan dari Q1, maka arah medan listriknya ke kanan ya. Nah, untuk partikel dalam satu garis lurus, maka besarnya kuat medan listrik total itu sama dengan plus minus E1 ditambah plus minus E2 ditambah plus minus E3 dan seterusnya. Kemudian partikel membentuk sudut tertentu. Jika semua partikel bermuatan membentuk sudut tertentu, maka resultan medan listriknya dapat dirumuskan sebagai berikut. Misalkan ini ya, ada gambar seperti ini membentuk sudut. Maka kuat medan listrik totalnya itu sama dengan akar E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 dikali E1 dikali E2 cos theta. Kita langsung masuk ke contoh soal. Dua buah muatan listrik diletakkan terpisah seperti gambar. Titik C berada 20 cm di sebelah kanan B. Titik C ini berada 20 cm di sebelah kanan B. Jika K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat, dan 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom, maka tentukan kuat medan di titik C. Ini gambarnya ya. Ada dua muatan di sini, yaitu QA sama dengan 300 mikrokolom, di mana muatan A ke muatan B yaitu jaraknya 40 cm. QB besarnya yaitu 600 mikrokolom, dan ada satu lagi yaitu muatan C. Pembahasannya kita perhatikan dulu gambar berikut ya. Di sini A muatannya positif dan B juga muatannya positif. C juga muatannya positif. Maka jika C itu didekatkan ke A akan ditolak, arahnya ke kanan. Jadi ada tolakan dari A. C kemudian dekatkan ke B, ditolak juga, maka akan gerakannya ke kanan juga, itu ada B. LA itu 60 cm diubah ke meter menjadi 0,6. RB 20 cm diubah ke meter menjadi 0,2 meter. Maka kita lanjutkan, karena ini semuanya ke kanan, maka ini dijumlahkan. EC sama dengan EA ditambah EB. Sama dengan K QA per RA kuadrat ditambah K QB per RB kuadrat, sama dengan K-nya keluar ya karena sama. Jadi K dikali QA per RA kuadrat ditambah QB per RB kuadrat. K-nya sudah ketetapan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 4 dibagi 6 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Ditambah 6 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 2 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Nah, kita hitung ya yang ini ke sini ya. Ini
ini dulu diselesaikan. 3 dibagi 6 itu 0,5. Ini min 4. Nah, ini kan ada min 2 ya. Min 1 kali 2 kan min 2. Jadi, naik ke atas jadi positif 2. Jadi, min 4 ditambah 2 jadi min 2. Maka di sini jadi 0,5 kali 10 pangkat min 2. Ditambah 6 dibagi 2 itu 3. Nah, ini sama seperti tadi min 4. Ini ada min 2. Min 2 naik ke atas jadi plus 2. Jadi min 4 ditambah 2 itu min 2. Maka 0,5 dikali 10 pangkat min 2 ditambah 3 dikali 10 pangkat min 2 itu sama dengan 3,5 kali 10 pangkat min 2 kali 9. Ya, dikali 9. Maka ini hasilnya 14,2 dikali 10 pangkat 7. 7 ini dari mana? 9 dikurangi min 2. Hasilnya maka sama dengan kuat medan listrik di titik C itu yaitu 14,2 kali 10 pangkat 7 Newton Coulomb. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal 7. Dua partikel masing-masing bermuatan Ki_A sama dengan 1 mikrocoulomb dan Ki_B sama dengan 4 mikrocoulomb diletakkan terpisah sejauh 4 cm. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Besar kuat medan listrik di tengah-tengah Ki_A dan Ki_B adalah, jadi yang ditanyakan besar kuat medan listrik di tengah-tengah antara A dan B. Muatan listrik di tengah-tengah ini muatannya positif. Sehingga kalau muatan ini didekatkan ke muatan A di mana sama positif dan positif, maka muatan ini akan mendapat tolakan dari A. Besarnya EA yang arahnya ke kanan. Kemudian muatan ini juga karena positif akan mendapatkan tolakan dari B yang arahnya ke kiri. Jadi EA itu ke kanan dan EB itu ke kiri. Penyelesaiannya kita diketahui dulu Ki_A sama dengan 1 mikrocoulomb positif diubah ke coulomb jadi 1 kali 10 pangkat min 6. Ki_B-nya 4 mikrocoulomb diubah ke coulomb sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Jaraknya antara A dan B yaitu 4 cm. Dirubah ke meter 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, untuk menyelesaikannya kita gunakan persamaan E sama dengan EA dikurangi EB. EA itu arahnya ke kanan dan EB arahnya ke kiri, makanya ini negatif. Sama dengan K Ki_A per RA kuadrat dikurangi K Ki_B per RB kuadrat. Karena K-nya sama, maka K-nya diambil satu aja dikeluarkan ya. Di 9 kali 10 pangkat 9 kali 1 dikali 10 pangkat min 6 per 2 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Dikurangi 4 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 2 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Kita selesaikan dulu ini satu-satu. 1 dibagi, ini 2 dikuadratkan kan 4. Berarti 1 dibagi 4, 0,25. Nah, yang ini min 6. Ini naik ke atas min 4 ya, min 2 dikali 2 jadi min 4, naik ke atas jadi positif 4. Dikurangi 4 dibagi 4 itu 1, ini kan 4 ya, 2 dikuadratkan jadi 4. Dikali ini 10 pangkat min 6, ini naik ke atas min 4 jadi positif 4. Maka 0,25 dikurangi 1 itu negatif 0,75. Ini negatif 6 ditambah 4 itu negatif 2. Ini juga sama, negatif 6 ditambah 4 itu negatif 2. Karena pengurangan, maka eksponennya tetap tidak dijumlahkan atau dikurangkan. Maka hasilnya 6,25 kali 10 pangkat min 2 dikurangi 1 dikali 10 pangkat min 2, maka hasilnya negatif 0,75 dikali 10 pangkat min 2. Nah, 0,75 dikali 10 pangkat min 2 maka dikalikan 9, maka ini menjadi negatif 6,75. 9 dikurangi 2 jadi 7. Maka besar kuat medan listrik di tengah-tengah Ki_A dan Ki_B besarnya negatif 6,75 dikali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb.
Jika ditanyakan arahnya, maka arahnya ke QA atau arahnya menuju QA. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Dua muatan QB sama dengan 12 mikrokolom dan QC sama dengan 9 mikrokolom. Ditempatkan di titik-titik sudut segitiga siku-siku seperti pada gambar. Tentukan kuat medan listrik yang dirasakan di titik A. Ini gambarnya. Jadi ini ada muatan di titik A, muatan di titik C, dan muatan di titik B. Di mana muatan di titik A itu positif, di titik C itu positif, dan di titik B itu negatif. Jarak antara A ke C itu 4 cm, dan jarak antara A ke B itu 3 cm. Di titik A dipengaruhi dua medan listrik, yaitu dari B dan C. Arahnya dapat digambarkan seperti pada gambar di bawah. A ini memiliki muatan positif. Jika A didekatkan dengan C, maka A akan mendapat tolakan dari C yang arahnya ke bawah. Kemudian A didekatkan ke B, karena muatannya berbeda, maka dia akan mendapatkan tarikan yang arahnya menuju ke titik B. Untuk menjawab soal seperti ini, kita dapat menggunakan persamaan, di mana kita coba cari satu-satu ya. EB sama dengan K QB per RB kuadrat, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 12 dikali 10 pangkat 6 dibagi 3 dikali 10 pangkat 2 dikuadratkan. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 12 dikali 10 pangkat 6, ini 3 dikuadratkan, 9 min 2 dikali 2 jadi min 4. Maka kita selesaikan. 12 kali 10 pangkat 9 yang ini dikali 10 pangkat 6 yang ini, dan yang ini min 4 naik ke atas menjadi 10 pangkat 4. Nah yang 9 ininya dicoret ya. Nah jadi ini 12 dikali 9 dikurangi 6 itu 3 ya. 3 ditambah 4 7. Jadi untuk EB besarnya 12 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Kita cari EC. EC sama dengan K QC per RC kuadrat. 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 9 kali 10 pangkat 6 dibagi 4 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 9 kali 10 pangkat 6 dibagi, ini 4 dikuadratkan jadi 16, ini negatif 2 dikali 2 itu negatif 4. Maka ini 9 dikali 9 kan 36. 36 dibagi 16 yaitu 5. Maka ini tinggal dijumlahkan seperti yang ini. Jadi kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Jadi EC besarnya yaitu 5 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Karena EB dan EC saling tegak lurus, maka kosinus 90 itu sama dengan 0. Berarti memenuhi dalil Pythagoras, E total sama dengan akar EB kuadrat ditambah EC kuadrat. Maka EB-nya 12 kali 10 pangkat 7, ini dari sini, dikuadratkan ditambah 5 kali 10 pangkat 7 ini dari sini dikuadratkan. Maka ini 12 kali 12 144, 7 dikali 2 14. Jadi 144 kali 10 pangkat 14. 5 kali 5 25, ini 7 dikali 2 14. Nanti 25 kali 10 pangkat 14. Maka ini dijumlahkan. 144 ditambah 25 yaitu 169. Ini tetap ya, kalau jumlah atau kurang ini tetap yaitu 10 pangkat 14. Akar dari 169 yaitu 13, akar dari 14 yaitu 7. Maka hasilnya E totalnya yaitu 13 dikali 10 pangkat 7 Newton kolom. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu muatan A 9 mikrokolom dan muatan B 16 mikrokolom. Berjarak 14 cm satu dengan yang lain. Tentukan A. Letak titik C yang memiliki kuat medan 0. B. Gaya yang dirasakan muatan Q sama dengan 2 mikrokolom yang diletakkan di titik C tersebut. Penyelesaiannya kita lihat diketahuinya dulu.
Ki A itu 9 kali 10 pangkat 6 kolom, Ki B-nya 16 kali 10 pangkat 6 kolom, dan R-nya 14 cm sama dengan 14 kali 10 pangkat 2 meter. Pertama kita hitung dulu untuk yang A, yaitu letak titik C yang kuat medan listriknya 0. Dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini. Ini ada 3 muatan. Ada muatan A, ada muatan C, dan ada muatan B. Di mana C ini memiliki muatannya positif dan mendapat pengaruh tolakan dari A karena muatannya sama, yaitu positif dan positif, yang arahnya ke kanan. Kemudian C mendapat tolakan juga dari B karena muatannya sama, yaitu positif dan positif, arahnya ke kiri. Dari gambar tersebut dapat diperoleh bahwa untuk kuat medan listrik di titik C0 maka harus memenuhi persamaan EA yang arahnya ke kanan dikurangi EB yang arahnya ke kiri itu sama dengan 0. Maka ini pindah ruas. Jadi EA sama dengan EB. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita dapat menggunakan persamaan. Ini, EA sama dengan EB. Ki A dibagi RA kuadrat sama dengan Ki B dibagi RB kuadrat. K-nya kita coret, maka tinggal Ki A per RA kuadrat sama dengan Ki B per RB kuadrat. Kita masukkan bilangannya. Ini kan 9 kali 10 pangkat 6 kolom, ini 16 kali 10 pangkat 6 kolom. 10 pangkat 6-nya dicoret, ya. Jadi tinggal 9 dibagi X kuadrat sama dengan 16 dibagi 14 min X dikuadratkan. Nah, supaya lebih sederhana, maka yang 9 ini kita pangkatkan, ya. Jadi 3 dikuadratkan, ini masih tetap 9, ya. Kemudian ini 16 kita pangkatkan, jadi 4 kuadrat, ini masih tetap 16. Nah, sekarang 3 kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan 4 kuadrat dibagi 14 min X dikuadratkan. Maka yang pangkatnya ini dicoret. Maka tinggal 3 per X sama dengan 4 per 14 min X. Kita kali silang, 3 dikali 14 min X sama dengan 4 dikalikan X. 3 dikali 14, 42, dan 3 dikali X, maka min 3X. 4 dikali X, 4X. Maka yang ini 42, yang ini pindah ruas menjadi 4X ditambah 3X menjadi 7X. Maka X sama dengan 42 per 7 sama dengan 6 cm. Jadi letak titik C itu 6 cm dari Ki A atau 8 cm dari Ki B. Untuk pertanyaan yang B, karena titik C di titik C EC-nya sama dengan 0, maka gaya yang dirasakan sebesar F sama dengan Ki kali EC itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6 dikali 0, ini sama dengan 0. Nah, untuk mencari letak titik C yang memiliki kuat medan 0, selain kita dapat menggunakan persamaannya ini, kita juga dapat menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan persamaan ini. R1 sama dengan akar Ki1 per akar Ki2 ditambah akar Ki2 dikali D. Itu sama dengan akar Ki1 itu sama dengan akar 9 dibagi akar Ki1 itu sama dengan 9 ditambah akar Ki2 sama dengan 16 dikali 14, itu jarak dari A ke B. Akar 9 itu 3, ini juga sama 3, dan akar 16 itu 4. Nah, ini jumlahkan 7, ya. 3 dibagi 7 dikali 14. Maka ini coret 2, 3 dikali 2 yaitu 6 cm. Nah, persamaan ini berlaku untuk yang muatannya sama, yaitu positif dan positif atau negatif dan negatif. Tapi jika muatannya berbeda, ini dikurang. Jadi akar Ki1 dikurangi akar Ki2 ini untuk muatannya yang berbeda. Tapi kalau untuk muatannya sama, kita gunakan persamaan ini. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai gaya kolom dengan medan listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.